Hari ini kita akan ngebahas tentang gimana caranya menghadapi trauma. Hai, balik lagi di channelnya Panarakor. Nah, kenapa kita ngebahas tentang trauma ini? Karena banyak banget murid atau calon siswa TNI ataupun Polri, mereka tuh yang menyerah sama mimpinya sendiri karena ya memang mereka mengedepankan traumanya mereka atau takut buat gagal lagi. Di sini aku akan ngebahas tentang gimana caranya untuk menyembuhkan trauma. Menurut KBBI sendiri, trauma itu adalah keadaan jiwa ataupun tingkah laku yang gak normal akibat adanya tekanan jiwa ataupun cedera jasmani. Trauma itu diartikan sebagai luka pada tubuh ataupun fisiknya kita. Aku tahu banget kalau misalkan trauma itu akan berdampak kepada banyak banget aspek yang ada di hidup kita. Entah mungkin dari kita jadi nggak bahagia, kita nggak bisa menikmati hidup, perkembangan sosial kita tuh akan terganggu, kesehatan fisik, dan ngaruh sama hubungan sosialnya kita. Sebelum kita ngebahas lebih dalam tentang gimana solusinya untuk mengatasi trauma, yang harus kita ketahui dulu adalah mindsetnya trauma itu seperti apa sih, kita menganggap trauma itu seperti apa. Oke, yang pertama, kita bisa anggap kejadian di masa lalu ataupun trauma itu adalah masa lalunya kita. Dan itu menjadi satu dalam satu kesatuannya kita. Akui dulu itu trauma adalah bagian dari diri kamu. Iya, akui dulu aja kalau misalkan kamu dulu pernah gagal. Diakui dulu aja dan dianggap itu sebagai masa lalunya kamu. Yang kedua, kamu bisa akui kalau misalkan hal-hal traumatis ini tuh udah terjadi, udah selesai. Dan ya, memang itu tuh memang terjadi beneran di hidup kita. Kegagalan itu tuh memang harus diakui, kita harus ngerti dulu, oh aku pernah gagal dulu, dan langkah apa selanjutnya yang harus kita ambil setelah kita tahu kita gagal. Bukan malah berhenti mencoba, terus udah, jadi akan sia-sia banget kalau misalkan kamu tuh punya potensi, tapi kamu gak mau nyoba lagi karena kamu ada trauma. Mindset tentang trauma yang selanjutnya adalah sadari betul kalau misalkan trauma itu datangnya dari mana. Apakah dari kamu sendiri ataupun ada faktor eksternal. Kamu harus evaluasi diri ketika terjadi suatu kegagalan itu. Oke, ini berarti aku gagal karena apa? Evaluasi diri terus-menerus. Kemudian kalau memang itu faktornya adalah faktor dari eksternal ataupun ada orang lain, sadari betul bahwa trauma itu datang karena bukan dari diri kamu sendiri. Memang yang namanya cobaan ataupun musibah itu akan ada aja, pasti ada dan juga di luar kendalinya kita. Yang harus kita terapin adalah prinsip stoikisme ataupun kita nggak bisa kendaliin apapun itu yang berasal dari orang lain. Ketika itu berasal dari orang lain, ya udah berarti itu udah di luar kendalinya kita. Yang bisa kita kontrol adalah gimana persepsinya kita ataupun gimana caranya kita untuk menghadapi itu semua. Nah, ketika kamu evaluasi diri ini, sebenarnya kegagalan itu tuh sumbernya dari mana? Dari kamu atau mungkin ada faktor eksternal. Ketika kamu udah evaluasi, semakin kamu cepat sadar akan masalahnya di mana yang sudah dialami, semakin cepat juga kamu ketemu sama solusinya. Solusi yang kedua adalah mengakui dan juga menerima masa lalu ataupun kejadian trauma itu tadi. Misalkan kejadian traumanya adalah gagal. Aku pernah ngebaca tentang quotes yang ini tuh masih kebawa sampai saat ini, bahwa the sooner we can accept the fact, the sooner we can heal. Jadi semakin kita cepat untuk menerima dan juga kita makin cepat mengakui masa lalunya kita. Kalau oke, berarti aku kemarin sempat gagal. Dan ya, ketika kita udah menerima dan menganggap itu semua adalah bagian dari diri kita, semakin cepat juga kita sembuhnya. Solusi yang ketiga adalah memaafkan. Memang ini part yang paling susah menurut aku, karena bukan yang paling susah, tapi part yang cukup berat, dimana solusi dari menyembuhkan trauma itu adalah dengan memaafkan. Karena bisa aja mungkin masalahnya ataupun rasa sakitnya yang diberikan itu benar-benar gak bikin kita kecewa banget, gak bikin kita kayak sedih berlama-lama, kita sedih banget sampai yang gak bisa menjalani aktivitas hidup ini secara lancar, secara normal gitu. Jadi itu memang wajar banget, yang namanya sembuh itu butuh waktu. Yang perlu kamu maafin adalah maafkan keadaannya. Yang kedua, kamu bisa maafin orangnya. Yang ketiga, kamu bisa maafin diri kamu sendiri. Maafkan keadaannya kayak gimana? Oke, maafkan keadaannya ketika kamu lagi gagal menempuh suatu ujian dan kamu ya terima aja kalau misalkan iya hari ini memang gagal, tahun ini memang aku gagal untuk nggak lolos ujian itu tadi. Tapi masih ada masa depan lagi, masih ada tahun-tahun berikutnya yang masih bisa kita coba. Selagi masih ada kesempatan, itu bukan salah satu penghalang untuk kita tuh berhenti dan udah menyerah sama mimpi kita.
Yang kedua adalah maafkan orangnya. Ketika faktor kegagalan kamu itu ada pengaruhnya juga dari orang lain, kamu bisa coba untuk maafin orang yang ngebikin kamu gagal. Aku tahu itu tuh memang gak gampang, tapi memang cara untuk sembuh adalah maafin aja. Coba maafin. Dan yang terakhir adalah kamu bisa coba untuk maafin diri kamu sendiri. Iya memang kemarin udah sempat gagal dalam menempuh tes ataupun menempuh ujian, tapi kamu harus minta maaf sama diri kamu sendiri karena kamu udah melakukan hal itu. Dan yang harus kita take action selanjutnya adalah oke, kalau misalkan kali ini gagal, nextnya akan gimana? Apakah akan gagal lagi? Kamu wajib minta maaf dulu sama diri kamu sendiri dan juga move on secepat mungkin, karena ketika kamu udah mengakui bahwa berarti ini memang ada faktor internal dari aku ataupun dari diriku sendiri, kamu minta maaf sama diri kamu sendiri karena udah gagal, dan nextnya pilihan itu ada di tangan kamu. Kamu mau melanjutkan perjuangannya kamu atau mau stuck, berhenti dan menyerah sama masa depannya kamu. Aku tahu memaafkan itu adalah part yang paling susah ataupun yang cukup susah, tapi nggak apa-apa karena dua proses yang memang harus dijalani dan ya nggak perlu terburu-buru. Langkah selanjutnya adalah speak up ataupun ajak ngobrol orang lain yang kamu percaya. Kamu bisa percaya sama teman kamu bisa cerita sama keluarga kamu, ataupun kamu bisa ngobrol sama psikolog ataupun orang yang profesional dalam menangani kasus trauma ini. Dan kenapa sih sebenarnya speak up itu adalah sebuah langkah yang cukup penting untuk dilakukan dalam penyembuhan traumanya kamu? Karena solusi 3 tadi itu adalah sebuah awal dari penyembuhan masa lalu kamu. Dan speak up ini adalah action dari masa sekarang ini untuk kamu tuh merilis traumanya itu gimana, seperti apa. Masa dimana kamu udah merasakan trauma dan kamu tuh perlu ngobrol dengan orang lain yang kamu percaya. Kamu bisa ceritain kejadiannya seperti apa yang kamu rasain, untold story-nya kamu seperti apa. Dan kalau misalkan amit-amitnya banget kamu cerita tapi malah ditambahin trauma lagi, ataupun kamu cerita sama orang yang kurang tepat ataupun nggak tepat, nggak apa-apa. Karena ketika kamu udah mencoba membuka diri, tetapi justru itu menambah trauma yang ada, balik lagi kepada mindset stoik, dimana apapun tindakan dari orang lain itu, sikap orang lain, dari orang lain yang dilakuin untuk ke kamu, itu adalah sesuatu hal ataupun sesuatu tindakan yang tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah responnya kita, gimana caranya kita menyikapi itu.